Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik, sebelum mulai kegiatan belajar, Bapak minta ketua kelas untuk bimbing doa terlebih dahulu. Silakan Firman untuk bimbing doa untuk hari ini. Sikap sempurna. Sudah mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ya, hari ini kita belajar seperti biasa. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa berapa. Baik, sebelum kita lanjut mulai kegiatan pembelajaran, sebelumnya absen terlebih dahulu seperti biasa. Yang Bapak sebutkan namanya, yang hadir silakan angkat tangannya ya. Firman Maulana Kaiza, Ya, Pak. Brian Delta Dorigulo, Ahmad Robiul Haq, Ivan Lugu, hadir Pak. Arya Wardana, Azwan Prayoga, sehat Azwan? Sehat ya? Taufik Saiful Soleh, Muhammad Marfan Afriado. Kenapa? Kok suaramu seperti itu? Karena kecengek. Al Aziz Mustafa, Vika Zega. Vika Zega terima main poli. Main, menang. Ratu Septia Dona, Dwi Arsita Riani, Hadir Pak. Sakira Azia Kirana. Kenapa? Nama saya Azra Pak. Azra ya. Felin Herita Anugrah, Hadir Pak. Feli Aulia, Hadir Pak. Laila Nazha Zura, Hadir Pak. Wahyu Melinda Askaila. Hadir Pak. Betul ngomong itu kan? Iya Pak. Rachel Amanda, Olivia Edfat Ereta. Bisa lagi namamu. Dewi Kirana. Hadir Pak. Oke. Hadir semua hari ini ya. Ya, Pak. Sudah siap untuk mulai kita pembelajaran hari ini? Siap. Jadi seperti biasa Bapak ya, kita hari ini belajar tentang belajar materi kita yaitu tentang senam lantai. Jadi untuk membangkitkan rasa jiwa nasionalisme kita yang untuk negara tercinta ini, Bapak ingin mengajak kalian menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita atau lagu nasional kita, yaitu lagu Profil Pancasila. Ada yang hafal dengan lagu Profil Pancasila? Masih. Dulu kita belajar P5, kita sering menyanyikan lagu Profil Pancasila ini. Betul tidak? Ya, jadi untuk menyanyikan lagu ini semuanya kita berdiri terlebih dahulu ya. Kita berdiri, ya. Kita berdiri, kemudian kita sama-sama menyanyikan lagu Profil Pancasila. Hitungan ketiga kita mulai bernyanyi sama-sama. Siap? Siap. 1, 2, 3, mulai. Oke, baik. Jadi sebelum kita lanjut kegiatan pembelajaran ke materi inti, Bapak di sini kembali ingin membahas tentang kesepakatan kelas belajar dengan Bapak. Kalian kan sudah tahu nih proses pembelajaran dengan Bapak itu yang paling utama adalah kedisiplinan. Jadi ya masih ingat kan kalau belajar olahraga
kita yaitu banyak kita lakukan seperti ini ya. Artinya kita lakukan praktek dan teori pun kita imbangi dengan juga praktek. Artinya kesepakatan kelas kita semua kegiatan pembelajaran wajib menggunakan seragam olahraga lengkap ya. Tidak ada anak-anak bapak yang saat kegiatan olahraga ini tidak membawa baju olahraga atau baju seragam. Tentu yang melanggar aturan, melanggar kedisiplinan pasti akan ada konsekuensinya yang akan diterima. Jadi biasakan seperti ini. Biasakan kalian itu belajar olahraga yang menggunakan seragam olahraga. Jadi malam itu kalian cek minimal malam kalian cek terlebih dahulu apa mata pelajaran kita hari ini. Kalau ada PJOK, oh ya PJOK wajib menggunakan seragam olahraga, siapkan terlebih dahulu. Kalau di hari ini, kalau memang kegiatannya pagi, boleh kalian di rumah sudah menggunakan seragam olahraga. Tapi kalau mungkin di lain hari Senin, Selasa, Rabu kan ada baju yang lain atau seragam yang lain kalian gunakan. Dan seragam olahraga itu digunakan saat jam olahraga saja. Paham ya? Jadi ini perlu Bapak ingatkan kembali sebagai kesepakatan kelas kita ya. Artinya apa? Ini sebagai kesepakatan kita bersama. Bapak ingin kita seperti itu, kalian juga ingin Bapak juga ingin kalian tahu Bapak ini maunya seperti ini. Jadi ini sebagai perjanjian kita. Setelah kita pelajaran, kita menggunakan seragam olahraga lengkap. Bapak juga seperti itu ya, menyesuaikan kondisi pembelajaran Bapak. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini? Bisa. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah belajar sebelum kita masuk materi-materi yang lain, kita juga sudah pernah belajar tentang permainan bola besar, yaitu ada bola voli, ya. Bola voli itu ada permainan bola voli tentang passing bawah, servis bawah dan segala macam. Nah, kemarin kalian juga sudah pelajari itu tentang permainan bola besar. Kalian juga sudah mulai sedikit banyak sudah tahu bagaimana sih teknik-teknik tentang permainan bola besar tersebut. Baik di bola voli itu ada passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas. Nah, harapan Bapak semua materi yang sudah kalian lewati, yang sudah kalian jalani, jangan sampai kalian lupa. Dan tetap diingat ya, tetap diingat sampai nanti kalian saat ujian semester, ujian semester, soal-soal yang muncul dari materi-materi yang sudah kita pelajari itu kalian bisa kuasai dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nantinya yang menjadi soal-soal pertanyaan di setiap ujian mid semester ataupun semester akhir ya. Nah, di sini Bapak kita akan belajar tentang senam lantai. Di sini boleh kalian lihat mulai ke layar ya. Di sini ada praktek pembelajaran inovatif. Nah, ya, yang kegiatan kita hari ini menjadi topik kita adalah senam lantai. Ya, senam lantai itu ada yang namanya rolling depan dan juga ada yang namanya rolling belakang. Nah, itu ada beberapa senam lantai itu kegiatannya. Banyak. Senam lantai itu ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, di sini ya kita akan membahas tentang pembelajaran senam lantai. Adapun tujuan pembelajaran kita, nah di sini coba bantu bacakan apa tujuan pembelajaran kita. Nah, satu orang laki-laki silakan di poin yang pertama. Ipen boleh? Ya silakan. Peserta didik menjelaskan konsep gerak yang dapat meningkatkan kecepatan keterampilan gerak dalam rangkaian gerak senam lantai. Oke, di poin yang kedua boleh yang perempuan gantian. Saya Pak. Ya silakan. Peserta didik mendemonstrasikan penetapan konsep gerak yang diharapkan dapat meningkatkan capaian keterampilan gerak dalam rangkaian gerak senam lantai. Oke, nah itu dia tujuan pembelajaran kita. Artinya apa? Ya, peserta didik menjelaskan konsep gerak. Ya, konsep gerak menjelaskannya apa artinya? Kalian memaparkan, ya, menerangkan bagaimana sih gerak dari si senam lantai itu sendiri. Contoh, senam lantai yang kita bahas adalah rolling depan. Berarti kalian nanti itu menjelaskan bagaimana
gerak dari senam lantai itu sendiri atau rolling depan sendiri dari mulai awal sampai akhir. Nah, nanti Bapak akan berikan video tentang praktek ya, rolling depan dan rolling belakang. Kemudian poin yang kedua, peserta didik mendemonstrasikan penerapan konsep gerak yang diharapkan dapat meningkatkan capaian keterampilan gerak dalam rangkaian gerak senam lantai. Apa maksudnya? Peserta didik mendemonstrasikan adalah mempraktekkan, memperagakan. Nah, itu maksudnya. Nanti kita akan sama-sama belajar melakukan praktek gerak tentang senam lantai, yaitu rolling depan. Itu yang dimaksudnya jadi tujuan belajar kita di sini, ya. Nah, kemudian di sini nanti ya jangan jangan sampai lupa tujuan belajar kita, supaya kita mengetahui, kita menguasai apa sih senam lantai itu, apa sih tujuannya, ya. Nah, itu apa yang kalian tahu dari senam lantai? Ada yang tahu dari senam lantai? Senam lantai itu apa sih? Senam lantai itu melatih apa? Melatih kelenturan. Boleh, ya apa? Senam lantai itu melatih kelenturan. Kemudian melatih apa lagi senam lantai itu? Melatih kekuatan, kira-kira iya tidak? Ya, melatih kekuatan. Jadi senam lantai itu banyak sekali manfaat dan kegunaannya. Salah satunya adalah melatih kelenturan, melatih kekuatan. Kekuatan apa? Otot tangan, otot kaki dan segala macam. Jadi banyak ya, banyak hal-hal yang bisa dicapai dari kegiatan senam lantai rolling depan ini, ya. Oke. Supaya kita tidak tegang, supaya tidak terlalu kaku belajar hari ini, Bapak ingin mengajak kalian melakukan kegiatan SDK dulu terlebih dahulu, ya. Jadi dari lagi, biar tidak ada wajah-wajah yang menegangkan di sini, ya. Jadi relax semuanya, letakkan buku tulis kalian, ya. Letakkan buku tulis kalian, ya. Oke. Jadi kita akan melakukan kegiatan ataupun melakukan SDG terlebih dahulu supaya kita lebih enjoy, lebih relax, lebih nyantai, ya. Nah, di sini. Baik. SDG-nya adalah nanti kalau Bapak bilang tepuk 1, ada yang pernah tahu itu? Ada yang pernah tahu itu? Oke, ya. Kalau Bapak bilang tepuk 2, kalau Bapak bilang tepuk 3, kalau Bapak bilang tepuk 4, ya. Kalau Bapak bilang tepuk 5, paham sampai sini? Bapak ulangi lagi ya. Bapak ulangi 3. Kamu kayak orang yang mau pingsan aja 3. Ya. Nah, lihat. Ya, ingat. Kalau Bapak bilang tepuk 1, arahnya ke kanan nih, mana kanan? Nah, sebagian sini, ya. Oke. Kemudian kalau Bapak bilang tepuk 2, coba kita sama-sama dulu, sama-sama dulu. Tepuk 1. Nah, oke. Tepuk 2. Bagus. Tepuk 3. Nah, tepuk 4. Nah, tepuk 5. Nah, kurang cepat sedikit ke kelimanya. Tepuk 5.
dia akan sampaikan juga di sini. Ya, oke. Kemudian di sini ya, Bapak juga akan menerangkan terlebih dahulu bagaimana sih cara melakukan teknik ya senam lantai atau rolling depan yang baik dan benar. Oke, di sini akan kita bahas terlebih dahulu ya. Jadi saat melakukan senam lantai atau rolling depan itu ya, kita itu perlu beberapa teknik yang kita kuasai ya, harus kita kuasai untuk melakukan gerakannya supaya kita tidak salah ya dalam melakukan praktek ini tersebut, karena dalam setiap praktek ataupun dalam setiap kegiatan olahraga pasti memiliki resiko masing-masing apapun itu ya. Makanya dalam setiap pembelajaran itu perlu dilakukan yang namanya pemanasan supaya apa? Terhindar dari yang namanya cedera dan segala macam. Jadi nanti ya kita akan menggunakan media matras ini ya sebagai media kita untuk melakukan latihan ataupun prakteknya. Jadi tekniknya nanti ya kita akan berdiri ya di awal matras ini ya, matras seperti ini. Nah nanti kita akan melakukan gerakan rolling depan. Ingat, posisi melakukan rolling depan itu kedua tangan terlebih dahulu menyentuh ke matras seperti ini ya, kedua tangan menyentuh matras seperti ini. Nah ingat, ini bagian yang cukup penting untuk kalian pahami. Dagu ya simpan ke dalam ya, simpan ke dalam sampai bagian punggung atau leher bagian belakang yang menyentuh lantai. Supaya apa? Supaya tidak sakit, bukan kepala yang menjadi tumpuan. Kedua tangan kita inilah yang tetap menjadi penopang tubuh kita ya. Nah posisikan seperti ini ya, simpan ke dalam seperti ini ya supaya aman. Dorong orang kita sedikit, condongkan dan jatuhkan seperti ini ya. Bapak yakin kalian pasti bisa, walaupun agak mereng ke kanan, mereng ke kiri, nggak masalah, namanya belajar. Yang penting ada kemauan untuk mencoba ya. Ya, satu nanti mencoba ya, jangan lupa kan bisa ya. Pasti semuanya bisa, walaupun nanti ada yang agak keluar lintasan ke sana ke segala macam, nggak masalah. Yang penting kita di sini belajar ya. Nah, supaya lebih jelas, supaya lebih paham, jadi Bapak akan berikan kalian ini ada video ya. Bapak berikan kalian ada video pembelajaran atau video orang melakukan praktek ya tentang teknik senam lantai ataupun rolling depan dan juga sekaligus rolling belakang. Jadi kalian amati video ini ya, kalian perhatikan betul-betul bagaimana teknik-tekniknya ya. Kalian cermati, kalian kuasai. Setelah ini nanti, setelah kita selesai melihat video, Bapak akan berikan KKPD kepada kalian, dan KKPD itu ya silakan kalian isi dan kerjakan sesuai dengan video yang kalian lihat sekarang ya. Sudah siap ya? Tolong saat video diputar semuanya memperhatikan dengan sesama supaya nanti kalian bisa mengerti yang dimaksud ataupun yang dituju dari video tersebut itu apa, poin-poinnya ya. Ini dia, coba putar. Pertama-tama posisi badan jongkok, kemudian buka kedua tangan selebar bahu dan tempelkan kedua telapak tangan pada atas dengan jari tangan dibuka lebar. Angkat pinggang dan tempelkan dagu ke dada. Ya, pegang dagu ke dada. Selama melakukan gerakan di depan, kedua tangan menahan tubuh dengan kuat agar arah berkuning tidak
Posisi terakhir, kaki atau lutut menekuk dan kedua tangan memeluk lutut. Usahakan badan tetap seimbang ketika melakukan posisi terakhir. Ingat, selama melakukan rangkaian gerakan penutupan, posisi tangan menahan tubuh dengan kuat agar tidak miring ke kiri dan ke kanan. Dan juga bagian tubuh yang digunakan sebagai tumpuan ketika berguling adalah bahu atau punggung, bukan kepala. Sekarang, mari kita lihat kembali gerakan penutupan selanjutnya. Ya. Bukan kepala yang jadi tumpuan kan? Berikutnya, kita akan belajar cara melakukan teknik dasar guling belakang. Pertama-tama, posisi badan jongkok. Kemudian, angkat kedua tangan di atas bahu atau pundak dengan telapak tangan menghadap atas dan jari tangan dibuka lebar. Setelah itu, tundukkan kepala hingga dagu menempel ke dada. Usahakan posisi punggung membungkuk agar mudah ketika berguling. Jika sudah siap, dorong tubuh ke belakang dengan posisi kaki menekuk dan ditarik ke belakang. Ketika berguling, posisi kedua telapak tangan menyentuh matras dan mengangkat tubuh agar bisa berguling ke belakang. Tarik kaki ke belakang hingga menyentuh matras. Ketika menarik kaki terus ke belakang, kedua telapak tangan mendorong tubuh agar sedikit terangkat dan kepala bisa ditarik ke atas. Yang terakhir, kedua tangan terus mendorong tubuh agar terangkat dan kembali ke posisi semula. Ingat, ketika berguling, posisi tangan menahan dan mendorong tubuh agar bisa berguling ke belakang dan kepala bisa tertarik ke atas. Mari kita lihat kembali gerakan guling belakang seutuhnya. Ini kalau teknik guling belakang ya, guling belakang itu agak sedikit sulit daripada guling depan. Baik, itulah cara melakukan gerakan penutupan dan guling belakang. Selamat mencoba dan tetap semangat. Cukup jelas? Cukup Pak. Cukup jelas. Jadi di sini kalian jadi tahu ya supaya tidak mirip itu seperti apa. Dan di sini dijelaskan juga kan. Karena ada beberapa dari kalian yang melakukan praktek itu mungkin berjumlahnya takut miring atau tidak pas matras. Nah, tadi kan di sini dijelaskan tuh bagaimana cara dan tekniknya supaya saat melakukan penutupan itu mulai dari tumpuannya bagaimana, kemudian apa yang menjadi landasan matras itu apa, terus juga supaya tidak miring itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan juga di situ. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian bagi menjadi 4 kelompok. Bapak ingin laki-laki duduk melingkar menjadi 2 kelompok, yang perempuan melingkar menjadi 2 kelompok juga. Silakan. Ya. 55 berarti 55. Ada bergeser ke sana boleh? Ya, 55. Ada ke sana lagi boleh. Ya. Oke. Dari sama
pengen sana. Lima lima. Oke, baik. Nah, dari video tadi, kan kita sudah tahu tuh. Kira-kira tadi sudah cukup jelas belum? Ya, seperti tadi. Nah, kita sudah melihat video. Apa? Masih ada yang belum selesai kelompoknya? Duduknya agak kabel pas. Nah, ya, dari video yang kita lihat tadi sudah dijelaskan begitu jelas bagaimana teknik melakukan rolling depan, bahkan juga dijelaskan juga teknik melakukan rolling belakang dari mulai awal sampai akhir. Itu teknik yang paling tepat dan paling benar dan paling aman. Ingat, dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan olahraga seperti senam raga ini tetap ada resikonya. Jadi pesan Bapak kepada anak-anak semuanya, setiap melakukan kegiatan olahraga wajib dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun serius. Nah, sekarang Bapak akan berikan kalian LKPD, satu orang akan mendapatkan satu. Silakan kalian telah dan kalian isi sesuai dengan materi yang kalian lihat di video tadi, ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ya, sesuai dengan apa yang sudah kalian lihat dari video kalian tadi, ya. Ya. Yes. Nah, ya, oke, baik. Di sini ada Bapak berikan 5 pertanyaan kepada kalian, ya seputar tentang guling depan. Jadi silakan kalian berikan jawaban, ya, seputar tentang guling depan, ya, menurut sepengetahuan kalian, ya. Silakan kalian kerjakan. Tulis nama, ya, dan kelas. Nah, nanti juga setiap kelompok kalian juga akan mempresentasikan, ya, bagaimana sih penambahan bayi ini, gitu, ya. Setelah praktek nanti kita menjadi kelompok, kalian juga presentasi, ya. Tahu kan presentasi itu? Ya, kalian baik kami dari kelompok A akan presentasikan tentang senam lantai, yaitu di depan. Ada yang ngomong prakteknya, ya. Ada yang menjelaskan teorinya, ya. Nah, seperti itu. Oke, Bapak buat ini
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis saja di atasnya ya. 1, 2, 3, 4. Tulis di atas LDK kalian, lembar kerja kalian, kelompoknya. Dan ingat. Apa? Ini namanya ibu. Ada leher bagian belakang tuh. Ya Pak, dari belakang kembali ya. Ada jalan sampai bagian belakang. Boleh didiskusikan ya. Alat juga akan dipresentasikan. Sekaligus kalian di sini mempersiapkan presentasi nanti. Siapa yang akan menjadi pelaku geraknya? Siapa yang akan menjadi moderatornya? Siapa yang akan menjadi apa namanya? Membacakan penjelasannya. Kalian disusun.
ini misalkan kemudiannya nih kita bikin merek kan? Atau kepalanya yang benjol atau tidak lurus. Nanti setelah selesai penjagaan LKPD ini kita akan lapor prakteknya ya, tapi nanti kita lapor kepada terlebih dahulu. Kita lakukan teorinya, prakteknya. Lakukan prakteknya nanti. Praktek guling depan. Oh ya, masing-masing kelompok sambil kalian sini ada yang udah selesai. Sambil kalian apa ya, susun untuk presentasi ya. Siapa yang ada itu, siapa yang mengerjakan prakteknya, siapa nanti yang menjelaskan materinya, ya, siapa yang menjadi pembawaannya, gitu. Terserah apapun ya, sakit, orang sakit juga. Kalau ada yang mau tanyakan boleh. Barangkali ada yang belum itu jelas, ada yang masih bingung, silakan. Kita sifatnya diskusi. Jadi kalau ada yang kurang paham, boleh tanyakan.
Ini bulan. Ini punggung. Ada yang berbeda. Ini leher bagian belakang. Ini dagu. Kalau ini leher bagian belakang. Kalau turun ke sini dan ke pundak. Kalau di sini ini dagu. Naik ke nafsu. Oke, dibawa lagi ya. Dibawa lagi, siap, sudah siap diturunkan. Dibuat jatuhkan angka kompleks tadi beberapa 1, 2, 3, 4 ya. Ya, kita presentasikan. Kita presentasikan, tapi setelah ini kita akan pembahasan terlebih dahulu. Kita nanti akan menggunakan ya, karena kita materinya senang makan, jadi kegiatannya bisa dilakukan di ruangan ini saja. Karena ruangan ini cukup besar, ya kan, cukup luas. Jadi untuk semua kegiatan, baik teori maupun prakteknya, kita tetap melakukan di ruangan ini saja ya. Ya Pak. Kamu sudah? Mana? Silakan sini. Bukan semuanya. Ya. Jadi satu. Oke.
Rumpi tadi ya. Kalau 3 sudah? Sudah Pak. Sisakan 1 kalian. Iya, satu sisakan 1. Oke. Kita mau buat satu dulu. Ya, nomor 2. Jangan biarkan saya terlalu lama. Biar bosan. Sambil disusul presentasinya bagi bagian tugasnya ya. Tapi karena presentasi nanti akan ada prakteknya, jadi kita akan lakukan dulu ya. Jadi bahasanya kita menghadapkan ke sana ya, ada ya. Jadi boleh 10 laki-laki, 10 perempuan. Di 13 Firman nanti langsung masuk ke saya ya. Gimana kelompok 2 sudah siap? Sudah kalian? Iya, tentunya presentasi. Maka Mas, saya langsung presentasi pembicara dan sifat saya si siapa sebagai ini sebagai ini. Jadi setengah lantai, ada pun yang jadi setengah lantai sebagai pembicara pertama bentuk tangan seperti ini ya. Sini sebagai siapa yang berperannya. Oke, ya, bukan? Sudah, ya. Apa-apa, saya bukan. Satu tinggalkan di situ. Oke. Oke. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, ya, Bapak minta sekarang letakkan semua alat tulis kalian di pinggir dulu. Kita lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Kita lakukan pemanasan, semuanya menghadapnya ke sini, ya. Laki-laki boleh di bagian paling depan, perempuan di bagian paling belakang. Bapak minta ketua kelas untuk atur posisi barisan. Ya. Dokumen pemanasan seperti biasa. Ada di sini, jaga aja. Di sini isi jaga. Berangkat ke sini. Laki-laki depan, laki-laki depan. Ya. Oke. Firman, siapkan Firman. Oke. Ini siapa? Ya, yang perempuan 2 bersama aja. Ini lebih sering lagi. Siapa sih juga? Oke. Ya, siapkan tangan-tangannya. Siapkan semua.
Ya, tahan tangan, posisi tangan ya. Oke, sesuaikan posisinya. Oke. Ya. Oke, lakukan pemanasan ya. Seperti biasa, mulai dari kepala, tangan, kaki. Ya, silakan. Hitung sama-sama. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang sampai 9? Sampai 9. 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 9 lagi. 8. Terus. Ya, tangan. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi Wir. Kaki boleh. Kaki. Ya. 1,
kalian berdua begini ya, terus begini pula Tika ya. Mentang-mentang tenaga pokok nanti sosok satu jari Pak ya. Nah, jadi begini, bukan begini. Lalu tangan nyentuh atas, kemudian dagu mana? Dagu ke dalam, simpan berganda. Nah, tadi ini masih jadi bahan pertanyaan. Ini posisinya bagian apa sih? Ini apa? Tengkuk ya, atau leher bagian belakang. Nah, kalau ini apa? Kalau ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kaki. Ya, oke. Jadi ini bagian leher, bagian belakang atau tengkuk kita. Nah, kalau praktekkan gerakannya, nanti si pelaku gerak, kalian melakukan gerakannya seperti itu. Oke, ya lihat. Dan saat melakukan praktek dari awal untuk senam lantai, untuk rolling ataupun guling depan, langkah awal letakkan kedua tangan ke matras seperti ini, ya. Tekuk leher kita sampai ke dalam, sampai dagu menyentuh dada, simpan seperti ini. Dan bagian leher belakang atau tengkuk kita ini, ya, leher bagian belakang ini yang menjadi tumpuan untuk mendarat. Lihat. Nah, berdiri, letakkan, simpan di dalam, dorong, berat. Ya, balik kita mulai seperti ini. Sekali lagi, ya. Jadi di mana letak kita bisa merengnya ada? Nah, ingat. Kadang kenapa kita bisa mereng? Kadang posisi kekuatan tangan kita antara kanan dan kiri itu tidak seimbang. Nah, kadang-kadang begini. Nah, ini sering terjadi. Kenapa? Tidak seimbang antara kanan dan kiri. Artinya harus seimbang, sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat beberapa kali aja aman. Sama-sama kuat. Ya. Jadi kenapa kalau kalian pernah melakukan praktek akhirnya mereng ke kiri lah, mereng ke kanan lah, karena posisi tangan kita antara kanan dan kiri tidak sama kuat saat menopang. Paham sampai di sini? Oke, berikan contohnya sekali lagi. Setelah itu kita akan lakukan presentasi, ya. Ya, kedua tangan itu atas, ya. Simpan dagu, ya. Simpan ini sampai menyentuh dada. Pukul seperti ini, ya. Turunkan semakin turun, jatuhkan pulang. Oke, semuanya aman, tidak ada kendala. Jelas? Tidak perlu menunggu waktu lama karena yakin kalian juga sudah cukup paham dengan teknik ini, ya. Jadi Bapak minta kalian, ya, untuk melakukan presentasi, ya. Melakukan presentasi. Yang pertama sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan tadi, kelompok satu mana? Oke, kelompok satu silakan ambil ini. Ya, nah silakan yang kelompok lain duduk melingkar per kelompok. Sini presentasinya ya, seperti ya. Menghadap tetapi di sini. Nah, ini yang kembalikan lagi kepada kalian. Boleh diambil lagi alat tulisnya. Kelompok 4 mana? Kelompok 4? Kelompok 3? Kelompok 2? Nah, boleh langsung lagi. Kelompoknya dulu ya. Ini ya. Kelompoknya kalau di jalan. Nah, sementara perhatikan, duduknya menghadap ke sini lah, menghadap ke sini. Kelompok yang lain menghadap ke sini, menghadap ke kelompok yang sedang presentasi. Perhatikan, saat mereka presentasi kalian tolong perhatikan dan nanti berikan respon kepada penampilan mereka atau mungkin pertanyaan dan segala macam, ya. Jadi saat mereka melakukan praktek atau presentasi, kalian
Presentasi kami mulai. Apa yang dimaksud dengan senam lantai berdiri depan? Senam lantai yang melatih kelenturan tubuh. Jelaskan rangkaian gerakan duduk di depan pada gambar tersebut. 1. Berdiri. 2. Badan dan tangan diletakkan di atas matras sebagai tumpuan. 3. Kepala disimpan dan dagu menempel ke dada. 4. Badan digulingkan dengan punggung sebagai tumpuan. 5. Jongkok dengan kedua tangan ke depan. Lalu terakhir berdiri. Sebutkan alat yang dibutuhkan untuk melakukan gulingan matras. Bagian tubuh manakah yang perlu diperhatikan saat melakukan guling depan, kepala dan dengkul atau lengan belakang? Apa tujuan dari latihan gerak guling depan? Melatih kekuatan dan kelenturan tubuh. Prakteknya silakan diperagakan. Tentu harus diperagakan. Ya. Siap. Boleh siapa aja. 1 boleh, 2 boleh, semua boleh. Tergantung semangatnya kelompok kalian. Silakan. Siapa? Boleh. Ya, boleh. Sesuai berdasarkan tekniknya. Boleh diperagakan sama oleh. Yang kuat. Tangan di belakang dan belakang. Kepala disimpan dan dagu mereka berdada. Badan diberikan dengan punggung sebagai keluar. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang senam lantai guling depan. Oke, kelompok 2 langsung saja sebutkan tekniknya dalam prakteknya, ya. Iya, sebutkan bacakan teknik senam guling depan, itu langsung lakukan prakteknya, ya. Oke. Tekniknya yaitu pertama berdiri tegak, lalu tangan menyentuh matras, tangan sejajar dengan bahu, jari dilebarkan, lalu dagu menyentuh dada, tangan sedikit ditekuk, lalu badan menyentuh Ini sampai balik tadi. sebagai tumpuan. Geser ke sini lagi ya, Kak. Ini kan ya, geser lagi sini. Geser lagi sini, geser. Nah. Oke. Kan tinggal baca, Asra. Gak bisa baca tulisan sendiri. Sudah? Ayo, siapa pelaku geraknya? Ayo, praktekkan. Praktekkan. Tidak apa-apa, sekampung kalian. Kan sama-sama sedang belajar kita di sini. Secara teori kita sudah menguasai, tapi tinggal cara praktiknya sama belum menguasai semuanya. Oke, ayo Meli, baca doa Meli. Berikan tepuk tangan lah. Ayo Azra, atau Azra yang melakukan prakteknya. Oke. Pertama berdiri tegak, Ah. lalu tangan menyentuh matras. Itu mana? Ya, sampai. Nah, oke. Oke.
saya anterin ke Dori. Ya. Baik, soal langsung dibacakan. Langsung bacakan teknik guling depannya. Apa yang dimaksud dengan senam lantai guling depan? Ya, tekniknya. Poin yang berapa itu? Ya, nomor 2. Pertama-tama olahraga, kedua tangan diletakkan di atas matras. Setelah itu tundukkan kepala dan dorong badan ke depan. Setelah berguling ke depan, ambil posisi jongkok dan kedua tangan ke depan lalu berdiri tegak. Oke. Siapa lakukan olahraga yang sini? Belum. Kita kan ke atas ya. Oke. Bacakan dan mulai dipraktekkan. Perhatikan yang lain. Pertama-tama berdiri tegak. Kedua, letakkan tangan di atas matras. Ya. Ketiga, tundukkan kepala sehingga ke dada. Dan dorong badan ke depan. Ya, terus. Agak sedikit dibanding ya. Oke, sekali lagi aplaus untuk kalian semua. Jadi setiap kelompok sudah melakukan prakteknya, sudah melakukan gerakannya, sudah presentasi juga tadi ya. Nah, jadi ternyata sudah melihat video seperti tadi, sudah Bapak jelaskan juga seperti tadi. Ternyata tidak mudah juga untuk melakukan prakteknya ya. Masih juga ada kalian ini kan usia masih di bawah 17 tahun, ya kan? Seharusnya normalnya kelenturan kalian itu harusnya lebih lentur dibandingkan umur seusia Bapak yang di atas 30 tahun. Kenapa? Contoh, kambing muda sama kambing tua, dagingnya lunak yang mana? Kambing muda. Sama. Berat manusia yang muda saja lebih lentur dibandingkan manusia yang tua. Tapi kenapa? Ya, urat kakinya si Olive sama si Pelin ya tidak selentur kakinya Pak Tisna. Pak Pelin umur sekarang berapa? 13. Bapak udah 35. Berapa kali lipat umur Olive dari Bapak? Tapi kenapa saat Olive mau menempel ini kakinya harus pukul karena ini merasa sakit, betul tidak? Perasaan kita tertarik kan? Kalian juga begitu kan? Tidak bisa lurus seperti ini kan? Tidak lurus seperti ini ya. Nah, karena apa? Karena kita tidak terbiasa. Nah, jadi dari rangkaian guling depan tadi ya, perhatikan kalian dapat ambil kesimpulan bahwasanya memang betul senam lantai itu ya bertujuan untuk melatih kelenturan, melatih kekuatan. Kekuatan apa? Sama kayak tadi di awal. Kenapa melakukan guling depan bisa arahnya ke kanan, arahnya ke kiri? Kenapa? Karena kekuatan otot tangan kita tidak seimbang. Kalau seimbang semuanya aman. Seperti tadi yang dilakukan sama siapa? Tika ya. Tika salah satunya. Nah tadi yang kelompok 3 tadi siapa? Dori agak sedikit dibanting ya. Ya kalau tahu biasa napas bahaya. Ya biasa sesak napas. Nah tadi yang mendekati ke arah sempurna gerakannya adalah Tika. Kelompok 1 ya tadi dikatakan sama Olive masih agak mereng-mereng ya, masih ke sana ya. Kelompok 2 ada peningkatan sedikit oleh Pelin, tapi ya masih ambang jurang kehancuran juga. Kelompok 3 sudah mulai bagus ya, tapi tekniknya ada sedikit yang kurang tepat dan ditutup oleh kelompok 4 tadi hampir sempurna dilakukan oleh kelompok 4. Bagus ya. Ini urutan jenjangnya pas.
menguasai dan paham bagaimana teknik melakukan roll depan atau guling depan ya. Jadi jangan ragu lagi, jangan takut lagi saat melakukan praktek ataupun teori guling depan, karena kuncinya apa? Saat melakukan apapun kegiatan pembelajaran atau kegiatan olahraga, yang paling penting kita adalah fokus. Ya, makanya kenapa tadi di awal kita adakan SDK ya, seperti tabuk 1, tabuk 2 segala macam. Walaupun untuk mereka-rekan kita membuat kita semakin menjadi santai, tapi juga berlatih kefokusan kita. Setiap kegiatan olahraga juga harus fokus, apapun itu ya, harus fokus. Kalau mau bermain bola kan harus fokus gitu loh. Harus fokus bagaimana teknik bermain bola dan bagaimana fokus mencari awal yang kosong, bagaimana bermain kuli juga seperti itu. Jadi fokus itu tidak boleh hilang dari kegiatan olahraga yang kalian lakukan, apapun itu namanya ya. Yang namanya fokus itu penting, belajar juga wajib fokus. Nah, jadi setelah ini tidak ada lagi anak-anak bapak yang tidak mengetahui ya bagaimana teknik guling depan. Jangan sampai ada lagi setelah pelajaran ini ada anak-anak bapak yang ditanya, kamu tahu bagaimana guling depan? Tidak. Kamu tahu bagaimana guling depan? Tidak. Kamu bisa melakukan guling depan? Tidak. Kamu bisa, tapi belum sempurna. Ya, semakin kalian sering melakukan, semakin sering dilatih, maka kalian juga akan semakin baik untuk melakukannya. Ya, apalagi mungkin di sini ada yang mengikuti ekstra kegiatan di luar. Contoh, ada yang mengikuti taekwondo, ada yang mengikuti taekwondo di sini? Ya, karate Pak. Ada yang ikut karate? Berapa orang? Karate? Boli? Karate. Berapa orang ikut karate di sini? Dori. Ikut karate. Kalau ikut karate satu itu bisa melakukan oleh depan dengan sempurna. Pencak silat? Ada yang ikut silat di sini? Ajis kalau mengikuti pencak silat ya, harusnya kamu bisa melakukan rolling depan, rolling belakang dengan baik dan benar. Kenapa? Karena bapak dulu ya bisanya dan fasihnya melakukan rolling depan, rolling belakang berkat mengikuti pencak silat. Ya, dulu bapak juga ikut PSHP nak, tapi belum sempat jadi warga, tulang bapak patah. Ya, tulang bapak patah. Waktu itu bapak kelas 6 SD firman ya. Bapak Ajis kelas 6 SD, jadi patah, akhirnya sekolah harus libur. Terakhir bapak agak drop di situ, agak trauma ya, agak trauma. Dulu itu sambutnya lama prosesnya ya, sampai sekarang setahun selesai. Dulu bertahun-tahun sampai bosan bapak. Akhirnya bapak berhenti ya, kawan-kawan yang lain pun ikut berhenti. Itulah ini bapak ya, patah berhenti. Ya, jadi punya sabu baru orang kita kan dulu kan sebenarnya kecil kan. Kalau bapak beli yang besar, baru dipakai malam itu, malamnya kita pulang untuk gendong tangan. Ya, tapi itu ada resiko. Karena kalau punya silat, karate kan ada kita apa fight-nya ya, ada sabunnya kalau bisa. Tapi itu resikonya yang masing-masing. Ya, kalau kita yakin, kalau kita serius, insya semuanya aman. Ya, jadi jangan takut ya. Nah, makanya kalau kamu ikut karate segala macam, kayak kamu segala macam, kamu tidak semua. Ya bisa kan melakukan gerakan senam yang lain itu bisa, salto segala macam harusnya bisa semua ya. Jadi di sini saya ingatkan lagi kepada kalian semuanya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini ya bisa kalian simpan dalam memori kalian, bisa kalian cerna ya, dan nantinya ya tidak cukup sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ataupun nanti di rumah kalian bisa diulang-ulang kembali, bisa dipelajari kembali ya, syukur-syukur ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ya, segala macam ya. Jadi kenapa? Ada gunanya itu untuk melatih kelincahan kita juga ya. Jadi kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu juga sangat berfungsi dan sangat menunjang untuk kegiatan kita ataupun kemampuan individual kita ya. Nah, seperti presentasi jadi sudah bagus juga ya, biasakan kita berbicara. Apa tujuan presentasi? Melatih kita untuk berbicara di depan umum ya, melatih kita berbicara di depan forum ya. Seperti mungkin di sini kayak
Firman yang sering ikut melakukan kegiatan pengajian dan segala macam, kamu lihat bagaimana orang melakukan sambutan, ya Firman melakukan pidato. Kamu lihat orang bagaimana saat bicara dengan umum seperti apa, dari gesturnya, dari pembahasannya, dari bahasanya, itu semua dipelajari. Karena apa? Karena kan akan seperti itu. Ya, sekarang kan belum mencapai ke sana. Nanti SMA, kuliah kan akan seperti kami, seperti Bapak, seperti tadi, masuk ke dunia kerja, kan akan mau tidak mau harus berbicara, mau tidak mau harus berbuat sesuatu. Ya, mungkin sekarang rambut kalian susah untuk potong pendek. Nanti masuk dunia kerja, mau tidak mau kalian harus potong pendek. Contoh, kalian di tentara, apa sah tentara? Rambutnya pendek. Kalau kalian rambut kamu nggak mau dipotong bandel, curi-curi, nggak lulus. Kamu pilih mana? Pilih botak. Betul tidak? Itu. Nah, kenapa diajarkan sekolah seperti itu? Karena membiasakan diri untuk menyadari itu. Nah, jadi jangan heran, ya. Mungkin kalian Pak potong rambut aja, potong rambut sampai dari kelas 1 ke kelas 9, potong rambut. Oke, baik. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini, kita cukupkan sampai di sini, ya. Sebelumnya, mohon minta maaf kalau mungkin tadi ada penyampaian yang kurang pas, dan juga mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian simpan dalam memori kalian. Sebelum kita tutup, mau minta kembali ke kelas sebelum doa untuk hari ini. Sikap suram. Sudah dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat melanjutkan kegiatan belajar yang lain. Setelah ini boleh keluar ruangan.